Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali hari ini saya Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Inspirasi Pagi. Dan pemirsa, pengembangan infrastruktur merupakan salah satu upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah untuk membangun sebuah kota yang nyaman dan juga modern. Dan tentunya ini bertujuan untuk mendukung mobilitas dan juga ekonomi masyarakat. Dan pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Bekasi ini telah mengalami transformasi secara signifikan dalam hal infrastruktur. Dan untuk membahas hal tersebut, apa saja pengembangannya, kita akan ajak Anda untuk membahas bersama dengan narasumber saya. Sudah bersama dengan saya di sini ada Bapak Nuryadi Darmawan RSSI PMH selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. Halo Pak Nuryadi, apa kabar Pak? Baik Mbak. Oke Pak Nuryadi, Kota Bekasi ini kan transformasi infrastrukturnya semakin kesini semakin berkembang. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana progres pengembangan ini Pak? Jadi Kota Bekasi ini kan kota satelit tentunya kan, dekatan sekali dengan Jakarta, dengan apa. Ya tentunya pembangunan kita juga kita support lebih semangat gitu, sehingga apa yang hari ini kita lihat di Kota Bekasi ini benar-benar menjadi kota yang metropolitan, terus kemudian apa, dan pembangunannya oke. Artinya kita tidak kekurangan soal anggaran atau apa. Semua di mana-mana kita lakukan pembangunan secara baik, dari sarana prasarana semua kita lakukan ini. Tentunya dengan mengintegrasikan, mengkolaborasi bagaimana keinginan rakyat kita, masyarakat Kota Bekasi, kita tuangkan di dalam sebuah komitmen bersama-sama dengan kepala daerah. Iya, betul-betul. Oke, Pak, untuk perkembangan infrastruktur di Kota Bekasi seperti apa, Pak? Luar biasa. Kalau kita PR kita sekitar sekian ratus jalan ya. Salah satu yang utilitas yang ada di beberapa sektor-sektor di wilayah ya, di titik-titik kita, termasuk titik-titik perkampungan kemudian apa, itu kita lakukan. Dan mungkin sekitar di atas 70% kita sudah pembangunan jalan, saluran, kemudian drainase, kemudian kendala kita di Bekasi ini, ketersediaan sarana prasarana tadi, ini menjadi parameter, menjadi ukuran kita itu. Kenapa? Karena memang publik, dalam pelayanan publik ini, mereka apa ya, kadang-kadang cepat sekali, karena kita kan sebenarnya perkotaan. Bekasi kota ini itu tingkat kepadatannya luar biasa, komunikasinya cepat. Mereka itu, apalagi kita punya kesepakatan dengan pemerintah daerah, kita ada masalah, kita selesaikan hari itu. Yang bisa kita, Pak? Iya gitu. Jadi apa yang menjadi persoalan-persoalan masyarakat kita lakukan di situ. Kemudian bersama-sama dengan tentunya dinas terkait juga kita akselerasi. Karena memang target kita di 2026-2027 ini infrastruktur di Kota Bekasi ini harus sudah mumpuni dan baik gitu. Harus sudah maksimal. Pak Nuryadi, untuk membangun sebuah kota itu tentu membutuhkan SDM yang berkualitas gitu. Pasti. Mungkin menurut Bapak bagaimana kondisi SDM terutama di sektor pemerintahan Kota Bekasi saat ini, Pak? Saya pikir kalau kita bandingin, karena Bekasi ini kan sebenarnya bagian daripada Jawa Barat. Dari 26 kota kabupaten yang lain, saya rasa kita di atas rata-rata gitu ya. Kenapa? Setiap kita mau melakukan peningkatan sumber daya manusia dengan misalnya kita mau angkat orang di salah satu bidangnya atau di satu kedinasan misalnya gitu, kita pasti lakukan uji kompetensi. Kemudian juga tingkat kecakapannya memimpin, track recordnya. Nah, sehingga apa yang dihasilkan pada hari ini di Bekasi, para dinas, para OPD, semuanya ini menurut versi kita nih, dengan semaksimal kita melakukan kemampuan uji kompetensi tadi dengan meningkatkan sumber daya manusianya, mereka ini sudah pada bidangnya, sudah pada kompetensinya. Sudah sesuai. Sehingga kita bisa melihat Kota Bekasi ini
kota yang mungkin sekarang ini menjadi pesaing utamanya DKI gitu kan. Ini kan kebanggaan kita juga gitu. Kemudian juga tidak lupa juga kita bangga, kita mengapresiasi bahwa teman-teman ASN tadi tentunya kan juga dibantu oleh kita ada tenaga kerja kontrak namanya. Nah mereka ini juga para sarjana lulusan apa yang kita berikan tugas atau kita kasih apa ini sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Jadi kalau bicara sumber daya manusianya, saya pikir kita boleh bersaing dengan wilayah-wilayah lain. Gitu. Oke, Pak Nuryadi juga tadi sempat menyinggung soal pegawai kontrak. Pak Nuryadi di segmen selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana nasib dari pegawai-pegawai kontrak di Kota Bekasi. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Inspirasi Pagi. Pimpinan DPRD Kota Bekasi terdiri atas Ketua DPRD, Dr. Sardi Effendi SPD MM dari fraksi PKS, Wakil Ketua 1 DPRD, Nuryadi Darmawan RSS IPMH dari fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua 2 DPRD, Faisal SE dari fraksi Golkar Solidaritas, Wakil Ketua 3 DPRD, Puspayani SPD dari fraksi Gerindra Demokrat. Anda kembali menyaksikan Inspirasi Pagi dan saat ini kami juga masih bersama dengan Pak Nuryadi Darmawan. Pak Nuryadi tadi di segmen sebelumnya kita sudah sempat singgung ya soal pegawai honorer gitu. Kalau kita berbicara seputar masalah P3K dan tenaga honorer di Kota Bekasi ini, bagaimana sih Pak Kota Bekasi mengelola dua pekerja tersebut Pak? Oke, kita waktu tanggal 3 Oktober kalau tidak salah 2023 ya kalau salah itu keluar surat 2003-2004 gitu saya lupa itu tahunnya. Itu keluar surat dari Kemenpan RB terkait dengan ASN, P3K dan atau tenaga honor. Bahwa ini bagaimana nasib mereka nih ketika ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Akhirnya kami dari DPRD kita pertegas itu kepada rekan-rekan eksekutif birokrasi bahwa ini kan nasib warga kita. Tanpa mereka, tanpa P3K, tanpa tenaga kerja kontrak ini, ASN saya pikir di Bekasi juga tidak akan bisa melakukan pekerjaan secara maksimal. Akhirnya kita tegaskan pada saat itu bagaimana caranya teman-teman atau rekan-rekan eksekutif BKPSDM tentunya di sini yang membidangi, bagaimana kita tegaskan bahwa si P3K ini atau si tenaga kerja kontrak ini tidak boleh diberhentikan. Karena ini bicara nasib anak bangsa ini kan. Nah, akhirnya kita carikan solusi. Dan alhamdulillah di Kota Bekasi sistem rekrutmen mereka ini yang lama nih yang kita tuh kurang lebih sampai 11 ribuan tenaga kerja kontrak kita. Nah kalau ini sampai dipecat kemudian dia tidak boleh lagi apa, ini kendala. Lumpuh tata kelola pemerintahan Kota Bekasi. Karena sebenarnya yang melakukan ini secara maksimal di lapangan ini sebenarnya kita mengkritnya, teman-teman ASN ini mengkritnya kepada mereka nih. Mereka ini sebenarnya yang melaksanakan ini secara konkret di lapangan. Walaupun memang perlu bimbingan dan arahan ASN tentu yang terlatih atau sesuai dengan uji kompetensinya. Nah ini yang menarik. Jadi kita sampaikan dari DPRD, dari lembaga sebagai pimpinan dewan, kita sampaikan bahwa ini coba dicari formatnya. Akhirnya kita ketemu. Maka rekrutmen tadi yang si TKK tadi itu kita pertahankan, tapi kita rubah. Mereka ini ada di masuk kepada proses di penerimaan barang dan jasa, menggunakan barang dan jasa, sehingga mereka masih bisa kita pertahankan sekarang. Dikelola juga oleh pemerintah. Dikelola kita. Tapi tentunya dengan tadi sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Kita juga tidak menabrak-nabrak apa yang menjadi keputusan pusat. Karena kita bisa bayangkan kalau mereka tidak dilakukan ini ya akan lumpuh. Betul, gitu. Karena ada kebutuhan juga ada ya kebutuhan. di dalam. Dan di Jawa Barat ini mungkin Kota Bekasi yang paling luar biasa terkait dengan kinerja dari TKK-nya. Oke, Pak, berbicara tentang nasib dari tenaga honorer juga ya Pak. Ini bagaimana dengan tenaga honorer yang kemarin tidak lolos P3K nih Pak?
dari 11.000 sekian TKK, alhamdulillah itu Kota Bekasi kemarin pada Desember yang lalu itu kurang lebih hampir 8.160-an itu alhamdulillah kita lulus. Lulus seleksi P3K. Kemudian sisanya bagaimana kan tentunya gitu. Sisanya ini di awal tahun kemarin itu ada kedua, ada pendaftaran kedua, ada penerimaan kedua. Sistemnya sama, menggunakan CIT, artinya dengan komputer assisted test gitu ya. Itu waktu itu kalau tidak salah di Kemayoran, saya mengendorse juga. Saya menyemangati mereka, saya ikut hadir di dalam situ, seluruh pimpinan DPRD mensupport mereka, karena kami yakin mereka sebagian elemen penting di dalam tata kelola pemerintahan kita di tingkat daerah. Dan ini juga sebenarnya cerminan di seluruh Indonesia. Bahwa sebenarnya salah satu faktor penunjang kesuksesan administrasi kita, salah satunya adalah mereka nih yang kita pekerjakan secara. Kemudian ini alhamdulillah kemarin seluruh formasi terisi. Formasi di apa itu? Memang ada dari beberapa TKK tadi. Nah pertanyaan ini tadi, saya akhirnya ini juga menjadi pertanyaan kita di masa lalu ya. Akhir ini kita buat yang sudah masuk ke database-nya di BKN, itu secara otomatis mereka masuk di P3K tadi. Yang tidak masuk karena ada beberapa ya di kita itu seperti di Dishub, kalau tidak salah ada sekitar 1.000 berapa itu. Nah ini yang menjadi perhatian kita, atensi kita. Jadi sehingga yang ini kita akan optimalisasi lewat tadi prosesnya bagaimana mereka masuk lewat penerimaan melalui mekanisme barang dan jasa itu. Kebutuhan barang dan jasa tadi. Jadi kita amankan semua. Kalau kita berbicara tentang kesejahteraan nih, terlebih kesejahteraan pegawai non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi, ini seperti apa Pak tingkat kesejahteraannya? Hari ini di Kota Bekasi itu Mbak, mungkin mereka ini sekarang sudah happy. Dari awal bulan kemarin baru menjelang bulan puasa, saya sudah sampaikan. Saat itu kami pimpinan dewan juga, ini salah satunya ya. Kita persiapkan tuh sebesar 143, sekian miliar untuk THR-nya mereka ini. Lagi-lagi apa? Ya kita harus menghargai mereka, memberikan dorongan, motivasi itu lewat tadi hal-hal yang kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi ini untuk ASN nih, untuk ASN sama untuk semuanya nih, untuk TKK-nya kita berikan itu. Dan kemarin sudah disampaikan oleh Wali Kota Bekasi, oleh Dr. Triadianto juga, bahwa ini akan segera dicairkan. Kemudian kesejahteraan mereka yang lain patut juga diketahui nih, mungkin oleh publik ya, oleh masyarakat atau warga seluruh Indonesia lah. Ini kebanggaan kita atau pemerintah yang ada di Indonesia, pemerintah daerah ya. Ini mungkin menjadi sampel. Jadi salah satu di Jawa Barat ini TKK yang P3K terbanyak itu adalah kita nih. Di Kota Bekasi. Sampai 8.000-an lebih, mungkin sekitar 9.000-an atau mendekati penyelesaian proses kita yang 11.000 sekian TKK yang sekarang ini kita masih ada di kita. Nah, mereka ini dari keputusan UMK itu Jawa Barat tadi, saya rasa kejaran mereka luar biasa. Kami satu-satunya Kota Bekasi yang UMK-nya dalam ini gubernur itu kita yang tertinggi. Jadi kalau ditanya bagaimana kesejahteraannya TKK atau pegawai, loh di Jawa Barat kita nomor 1 kok gitu. Gitu. Jadi harusnya mereka sudah harus membalas ini nih, membalas bagaimana perhatian khusus pemerintah Kota Bekasi, baik legislatif maupun eksekutif terhadap mereka. Sehingga apa? Kalau hari ini ada perkembangan yang luar biasa di pesisir-pesisir kita di Jawa Barat, bagaimana Bekasi pesat apa? Ya karena tadi tangan-tangan mereka lah yang bekerja. Mereka semangat. Tenaga kerja itu ya, baik ASN ataupun non ASN. Betul, karena saya pikir kesejahteraannya luar biasa. Oke, Pak Nuryadi, artinya kesejahteraan dari tenaga non ASN yang ada di Kota Bekasi ini sangat dijamin oleh pemerintah. Kita jamin, kita jamin. Kita duduk bareng sama mereka. Kita cari kelayakan dan kepantasannya. Cuma kalau kita juga pernah tegas, kalau kita menjamin tadi kesejahteraannya, ini kan bukan menjadi barang yang aneh ketika di balik itu nantinya kita juga sebagai anggota dewan harus mengawasi. Kadang kan ada yang nakal-nakal gitu kan, betul. potong sono, potong sini. Nah ini yang kita pastikan. Kalau ada yang masih
melakukan pemotongan kepada hak-hak mereka, kita akan tindak tegas. Oke, pengawasan juga akan dilakukan oleh Iya, pemerintah. karena bagian dari proses kesejahteraan adalah tidak melepas dari proses pengawasannya. Oke, Pak Nuryadi, dan tentunya dalam sebuah pemerintahan akan selalu ada permasalahan. Salah satunya permasalahan yang baru saja terjadi di Kota Bekasi adalah permasalahan banjir ya, Pak Nuryadi. Kita akan bahas hal itu di segmen selanjutnya. Tetap beralih ke bersama banjir. kami. Iya. Pimpinan DPRD Kota Bekasi terdiri atas Ketua DPRD, Dr. Sardi Effendi SPD MM dari fraksi PKS, Wakil Ketua 1 DPRD, Nuryadi Darmawan RSS IPMH dari fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua 2 DPRD, Faisal SE dari fraksi Golkar Solidaritas, Wakil Ketua 3 DPRD, Puspayani SPD dari fraksi Gerindra Demokrat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi. Kami kembali ajak Anda berbincang dengan Pak Nuryadi. Pak Nuryadi, dalam beberapa waktu terakhir ini ada sebuah PR bagi pemerintah Kota Bekasi mengenai banjir. Banjir yang terjadi di daerah Bekasi kemarin ini cukup parah, Pak. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi banjir kemarin ini, peristiwa banjir, kebetulan saya orang Bekasi. Saya dari lahir di Bekasi. Jadi banjir kemarin buat kita bikin traumatik. Betul. Jadi di kesempatan ini juga saya mau menyampaikan ya turut berduka lah ya. Ikut membantu bersama-sama bagaimana kepedihan penderitaan lebih dari 26.000 rumah. 26.800 sekian rumah. Kemudian juga ada beberapa yang meninggal dunia. Jadi kalau kita mau berbicara soal banjir kemarin, untuk para pejabat di Bekasi, anggota Dewan Bekasi ini pasti akan berkaca-kaca. Kenapa? Jadi ada sekitar kerugian kita 100 miliaran lebih. Dengan apa ini? Dengan banjir yang kemarin ini. Kemudian ada beberapa bangunan-bangunan sekolah ya. Ini yang paling sedih ini kita. Bangunan SD SMP kita itu kemarin kita sudah hitung-hitung sekitar 23 miliaran. Karena kebetulan kemarin ada beberapa Pak Menteri ini atau para Menteri datang ke sana bersama-sama kita, rekan-rekan legislatif dan wali kota tentunya. Kita di sana itu. Ini yang sudah tadi kita sampaikan di season awal tadi, bagaimana kami semangat membangun Bekasi ini harus hancur. Jadi kalau nanti lumpur-lumpur di sana itu sampai hari ini belum bisa dibersihkan. Masih ada beberapa. Ini harus ada proses yang lama. Cuma alhamdulillah dari pemerintah pusat juga turun tangan, membahu-membahu. Bahkan tadi saya sampaikan dari TKK-nya, dari honorer ASN-nya bahkan kami seluruh komponen pejabat atau pelaksana pemerintahan di sana itu bahu-membahu. Jadi kita turun ke daerah mengkolaborasi di beberapa titik. Jadi kita ada 120 titik yang hari ini masih banjir, kemudian juga ada 8 kecamatan yang terdampak banjir, dan bahkan hari ini masih banyak yang masih kondisinya belum sehat gitu ya, tapi berangsur-angsur yang di pemukiman sudah kita pulangkan ke rumahnya, kembali ke rumah masing-masing. Kita bantu baik dari kementerian, dari pemerintah pusat maupun di daerah, kita bersihkan kita sudah kembalikan masing-masing ke sana. Dan ini kepedihan yang luar biasa buat kita warga Kota Bekasi, sehingga Bekasi itu sekitar 3-4 hari lumpuh. Dan aktivitasnya tadi, juga terbatas. Mall kita kan ada mall-mall yang terdampak juga seperti Giant Hypermall dan yang lain itu. Itu satu lantai itu penuh itu kerugiannya luar biasa, airnya juga apa. Nah, kondisi begini sebenarnya saya agak dilema ya kalau dibilang, ini bagaimana ini banjir Bekasi begini. Hampir semua tenaga pikiran kita, baik eksekutif maupun legislatif, tercurahkan bagaimana membangun Bekasi. Karena tadi kota satelit yang terdekat sekali dengan
Jakarta. Indikatornya tadi kalau bicara air, banjir, kemudian yang lain-lain ya pasti Bekasi kan tetangganya pasti kena kan gitu kira-kira. Iya. Tapi ada beberapa hal lain gitu. Jadi kalau dibilang ini banjir bandang, wah saya nggak ikhlas saya bilang gitu kan. Karena ini sebenarnya kalau kita mau lihat pesisir kita, daerah-daerah kita ya, kayak Bogor, kemudian Depok, kemudian ada saudara kita Kabupaten Bekasi dan pesisir Jakarta. Bekasi ini kan kayak mangkuk gini, Mbak. Jadi kalau kita dibilang banjir bandang, dari mana banjir bandangnya gitu kan? Ini lebih kepada banjir kiriman sih sebenarnya gitu ya. Jadi posisinya sebagai terdampak dari banjir kiriman di beberapa daerah lain. Rute kalinya kalau digambarkan melalui peta Bekasi itu kan Bekasi itu kalinya kan melingkar, kemudian membentuk huruf S, kemudian masuk ke pertengahan kota, kemudian kembali lagi ke situ dan menyebar ke pesisir-pesisir kali bantaran kali apa yang di sekitar Bogor, Depok dan lain-lain. Artinya kita sih nggak bilang bahwa kami korban dari wilayah lain, tapi faktor penyebabnya juga bukan dari kami gitu. Ini kan sudah terjadi ya beberapa waktu terakhir kemarin. Bagaimana strateginya Pak untuk mengatasi hal ini ke depannya? Yang pertama barangkali kemarin dengan gubernur yang baru, Gubernur Jawa Barat, dan itu juga luar biasa. Beliau intensitasnya tinggi sekali, selalu berkomunikasi dengan kita ya di beberapa daerah. Dan ini baru pertama terjadi, kita ucapin terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang begitu luar biasa mensupport kita, intensitasnya tinggi sekali, bahkan beliau itu kayaknya jarang di kantor bersama-sama sama kita gitu ya. Bahu-membahu bersama masyarakat ya dan seluruh elemen. Dan kita sudah mudah-mudahan ya dengan integritas yang cukup lumayan ini bisa memperbaiki kondisi yang ada dan kita nanti gotong royong. Karena saya pikir ini bukan saja PR orang Bekasi atau pemerintah daerah Bekasi, tapi tentunya kita. Dan bahkan kita sangat berharap gitu ya, negara turun bersama kita. Artinya ini bukan urusan kita per wilayah, tapi memang ini bagian daripada integrasi satu titik atau wilayah di satu bangsa atau di satu negara gitu, yang tidak bisa sendiri gitu. Pak Nuryadi, artinya perlu adanya kolaborasi dari setiap kepala daerah. Ya, betul. Kalau kita ditanya strateginya apa, ya kita bareng-bareng. Ini harus diselesaikan secara bareng-bareng. Mengatasi masalah dan banjir. Itu harus serius gitu. Jangan pada saat kita sekarang banjir, kita tangani gitu. Banjir bukan sekedar kita betulin tanggul yang bocor, kita betulin apa, tapi juga tadi ada unsur humanisnya, ada manusianya, ada sebuah komunitas yang ini harus diapain, apakah ini dipindah atau ini diapa. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita. Pak Nuryadi, terima kasih untuk penjelasannya Pak Nuryadi di Inspirasi Pagi hari ini. Dan tentunya pemirsa, kita ketahui bersama bahwa tentunya pemerintah di seluruh Indonesia, terkhususnya di Kota Bekasi, terus bahu-membahu dan berupaya untuk membangun setiap bidang dan tentunya adalah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Nuryadi Darmawan, RSSI PMH, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi yang sudah bersedia terhubung bersama dengan kami. Dan pemirsa, demikian Inspirasi Pagi bersama saya Nadila Saleh. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh